هيا ندعو معا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan ya, yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, yang telah memberikan kita kasih sayang dan rahmatnya, sehingga kita bisa kembali bertemu di kegiatan yang sama, yaitu pada kegiatan belajar kita pada hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Amin. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sehat? Masih ingat apa materi yang sudah Umi sampaikan minggu kemarin? Masih tentang apa? Haji. Tentang haji. Ya, apa syarat-syarat daripada haji? Beragama Islam. Terus? Berakal. Terus? Baik. Terus? Merdeka. Puasa atau mampu. Kemudian kalau rukun haji, ada yang masih ingat? Apa saja? Ihram. Kemudian? Kemudian? Awal. Itu rukun daripada haji ya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Umi absen dulu ya. Biniwati baik Izatul Munawarah. Terus Desita Qudratul Aulia. Ada semua ya? Iya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku ya. Hari ini kita akan lanjut ke materi kita bab 5 ya. Coba dibuka bukunya bab 5 ya. Tentang kurban. Di sini tujuan kita mempelajari kurban adalah supaya anak-anakku bisa menjelaskan bagaimana tata cara kurban dengan benar ya, supaya anak-anakku bisa mempraktikkan tata cara berkurban. Kemudian supaya tahu juga gitu kan apa hikmah daripada berkurban. Nah, itu tujuan kita mempelajari tentang kurban pada hari ini. Sebelum kita mulai, ditanya dulu, ada yang tahu apa itu kurban? Penyembelihan hewan. Terus apa lagi? Apa lagi? Kurban. Nah, kurban ya. Kurban dari segi bahasa Arab ya berasal dari kata korobat. Apa arti korobat? Dekat. Jadi kurban dari segi bahasa itu berarti korobat, yaitu dekat. Nah, dari segi istilah ya, kurban adalah binatang ternak yang disembelih di hari nahar dengan niat mendekatkan atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas beberapa masalah tentang kurban ya. Umi ya akan bacakan pokok-pokok pembahasan kita pada hari ini ya. Yang pertama yang tadi ada pengertian kurban, kemudian hukum kurban, yang ketiga latar belakang terjadinya hewan kurban, kemudian yang keempat waktu dan tempat penyembelihan kurban, yang kelima ketentuan hewan kurban, kemudian yang keenam pemanfaatan daging kurban. Keenam ini yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi ya sebelum Umi jelaskan lebih luas lagi, Umi akan bagi kelompok ya. Ada yang menjadi kelompok asal nanti, kemudian ada yang menjadi kelompok ahli. Masing-masing kelompok itu akan akan mewakili masing-masing kelompok, akan berdiskusi sama Umi dulu ya, kelompok ahlinya. Kemudian nanti yang kelompok ahli ini setelah dijelaskan sama Umi akan kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan materi yang sudah Umi berikan untuk didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Kemudian nanti dipresentasikan di depan. Sudah paham? Sekarang kita bagi kelompok. Masing-masing satu orang maju ke depan supaya nanti tahu mana yang akan
lagi ya. Silahkan masing-masing satu orang maju ke depan supaya nanti tahu mana yang akan didiskusikan bersama kelompoknya. Kelompok ahli perwakilan masing-masing kelompok silakan maju. Silakan maju ya, silakan maju. Mendiskusikan masalah pengertian kurban, kemudian hukum kurban. Dua aja ya. Kemudian kelompok dua siapa? Nah, nanti kelompok dua bagiannya masalah latar belakang terjadinya ibadah kurban, kemudian waktu dan tempat menyembelih kurban. Kelompok tiga ya. Kelompok tiga ketentuan hewan kurban, tadinya ketentuan hewan kurban, kemudian pemanfaatan daging kurban. Nanti didiskusikan masalah bagian itu bersama teman-temannya. Kemudian siapa yang sudah siap nanti dipresentasikan di depan. Dan silakan kembali ke kelompok. Silakan diskusikan dulu bersama teman-teman kelompoknya ya. Ini kelompok berapa yang tadi? 3 ya? Yang 4 dan yang 5. Yang kelompok satunya dengan kurban. Kelompok 2. Kelompok 2. Baiklah anak-anakku, ada yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok berapa yang siap pertama kali? Kelompok berapa? Kelompok 1 sudah siap? Siap? Oke dah, ayo kelompok 1 silahkan. Kelompok 1 mau ingin mempresentasikan pengertian kurban dan hukum kurban. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Silakan, kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 atas nama Juliana. Pertanyaan saya, dari pemaparan saudari, tadi hukum kurban itu ada yang bilang wajib dan ada yang bilang sunnah muakkad. Jelaskan keduanya. Dan apa maksud dari sunnah muakkad? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kurban itu dikatakan wajib apabila seseorang itu menazarkannya. Sebagai sabda Rasulullah yang tadi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Nah, sedangkan sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Sudah dipahami? Paham? Oke, silakan kelompok 1 ditutup. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari kelompok 2 dan 3, siapa yang sudah siap? Kelompok berapa ini? Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya ibadah kurban dan waktu dan tempat penyembelihan kurban. Saya serahkan kepada penulis pertama untuk menjelaskannya. Latar belakang terjadinya ibadah kurban. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih. Dari penjelasan yang tadi mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Melinda Abria dari kelompok 1. Jelaskan maksud hadis muttafaqun alaih yang artinya barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum kita mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Apakah maksudnya? Jadi, siapa-siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, maka hendaklah ia menyembelih hewan yang lain sebagai gantinya. Karena hewan yang disembelih sebelum Idul Adha itu merupakan penyembelihan biasa, bukan kurban. Andaikan dia ingin berkurban, maka dia harus mengganti hewan tersebut dan menyembelihnya setelah sholat Id. Bisa dipahami? Oke, ditutup kelompok 2. Yang dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ketentuan hewan kurban dan pemanfaatan dari kurban. 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Dari penjelasan ini tadi mungkin ada yang bertanya. Perkenalkan, saya atas nama Fadila akan bertanya, apakah boleh kurban itu selain hewan sapi, kerbau, unta, kambing atau domba? Ya baiklah, saya akan menjawab. Jawabannya yaitu tidak boleh. Karena hewan kurban itu sudah ada ketentuannya. Mana yang boleh dijadikan hewan kurban dan mana yang tidak boleh. Sekian. Bisa dipahami? Paham? Paham. Silakan ditutup kelompok 3. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, dari semua kelompok sudah maju tadi untuk berdiskusi ya. Dari pemaparan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, apa semuanya sudah dipahami betul-betul? Sudah paham? Sudah. Jadi dari kesemuanya itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berkurban adalah hewan yang disembelih dengan niat untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Dalam sejarah berbangsa dan bernegara, berkurban juga sangatlah penting ya. Berkurban juga sangatlah penting mengingat sejarah para pejuang untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berkorban pada saat Idul Adha memang berbeda. Namun jika dilakukan dengan niat yang ikhlas, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang bisa kita simpulkan dari materi kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, tetap seperti sebelumnya, Umi akan kasih tes untuk dijawab hari ini, kemudian dikumpulkan juga sekarang. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah jadi, silahkan dikumpulkan kembali. Baiklah anak-anakku, ya. Ini sebagai tes ini untuk mengukur kemampuan anak-anakku nanti ya. Nanti Umi akan koreksi di rumah. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Dan untuk hari ini mungkin pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada barokah dan manfaatnya. Kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikhtiar